Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roli Sandi. Saya dari Biologi B semester 6. Saya mau bertanya kepada saudari Rizky tentang permasalahan wilayah pesisir. Pertanyaan yang pertama yaitu perubahan fungsi dan tatanan wilayah pesisir akibat eksploitasi hutan mangrove. Kemudian yang kedua, perubahan fungsi dan tatanan wilayah pesisir akibat pembangunan dan penggunaan bahan kimia berlebihan. Kemudian yang ketiga, penyusutan keanekaragaman flora dan fauna. Dan pertanyaan keempat, kenapa sih kerusakan lingkungan pesisir akibat limbah industri? Nah, kemudian yang kelima, permasalahan erosi tentang pantai. Oke, sekian dan cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Permatasari akan menjawab pertanyaan dari Ruli. Yang pertama, perubahan fungsi dan tatanan sumber daya di wilayah pesisir akibat eksploitasi hutan mangrove. Sebelumnya, hutan mangrove itu fungsinya sangat banyak. Yang pertama itu adalah sebagai habitat, baik itu flora dan fauna, melakukan aktivitas, berproduksi, makan, dan lain sebagainya. Kedua itu juga untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan masih banyak lagi. Nah, akibat dari eksploitasi ini akan membuat lahan terbuka di wilayah hutan bakau. Akibatnya terjadinya abrasi pantai dan terjadinya cuaca ekstrim. Kenapa? Karena lahan yang terbuka ini di siang hari akan cepat kering tanahnya, mengakibatkan suhunya meningkat. Solusi dari ini adalah diadakannya budidaya hutan mangrove di kawasan sekitar, atau dilakukannya patroli atau keamanan dan pemberian sanksi tegas bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, perubahan fungsi dan tatanan sumber daya di wilayah pesisir akibat pembangunan serta penggunaan bahan-bahan kimia secara berlebih. Pembangunan di sini misalnya itu pemukiman atau pembangunan infrastruktur lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembukaan lahan atau lahan terbuka, yang mana tadi sudah dijelaskan akan rawan terjadinya cuaca ekstrim dan akan berakibat buruk juga bagi masyarakat di kawasan tersebut. Kemudian penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebih tentunya. Nah, di sini akan mengakibatkan pencemaran air sehingga membuat kekurangannya air bersih atau kualitas air bersih di kawasan pesisir, dan akan mengakibatkan buruk juga terhadap masyarakat di kawasan tersebut. Solusinya itu adalah menurut saya penetapan undang-undang yang legal untuk perlindungan kawasan pesisir atau pemberian aturan yang ketat agar tidak adanya penyelepehan. Pertanyaan ketiga, penyusutan flora dan fauna itu diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia itu seperti pembakaran hutan, eksploitasi hutan bakau, pembangunan infrastruktur. Nah, ini akan mengakibatkan pembukaan lahan yang mana akan berdampak pada atau mengakibatkan cuaca ekstrim. Dan ada juga faktor alam itu seperti tsunami, abrasi, erosi, dan gelombang besar yang menghantam pantai, yang mana ini akan mempengaruhi bibit-bibit tanaman bakau yang masih kecil, dan dari sini juga mengakibatkan kepunahan atau berkurangnya keanekaragaman flora dan fauna sehingga mengalami penyusutan. Nah, solusinya apa? Yang pertama, jelas dilakukan patroli atau pemberian sanksi pengawasan. Yang kedua, melakukan perkawinan silang untuk menghasilkan varietas baru seperti cagar alam, cagar alam, budidaya, pelestarian lingkungan, dan pemberian atau pemasangan tahanan berlapis yang terbuat dari kayu, bambu, semen. Nah, di sini fungsinya untuk mencegah gelombang
ombak yang besar yang mempengaruhi bibit-bibit tanaman bakau. Menjawab pertanyaan keempat, jadi pembuangan limbah industri atau sampah di kawasan pesisir, baik itu di darat ataupun di perairan pesisir, itu dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya akuatik dan merugikan perikanan. Misalnya, merugikan perikanan itu sering kita lihat bahwa banyak sekali ikan-ikan mati karena tidak sengaja itu menelan limbah plastik. Yang ini mengakibatkan kepunahan ikan-ikan. Nah, solusinya apa? Solusinya pertama itu pemberian penyuluhan pada masyarakat atau untuk masyarakat kawasan pesisir agar menyadari pentingnya limbah atau pentingnya lingkungan. Yang kedua, pembuatan bank sampah di kawasan pesisir itu harus dilakukan agar meminimalisir atau mencegah adanya penumpukan limbah industri di kawasan pesisir. Menjawab pertanyaan kelima, permasalahan erosi pantai itu merupakan masalah yang serius perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh faktor alam dan non-alam. Faktor alam itu seperti arus, angin, dan gelombang, dan sedangkan non-alam itu aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, pembangunan infrastruktur yang berlebihan yang mana mengakibatkan pembukaan lahan serta pembakaran hutan. Nah, solusinya apa? Yaitu dengan cara pembuatan tanggul salah satunya. Jadi pembuatan tanggul ini fungsinya untuk meredam energi gelombang besar atau gelombang energi laut yang sangat besar pada lokasi tertentu. Saya Rizky Permatasari akan lanjutkan pertanyaan untuk Roli. Apakah itu pencemaran sumber daya pesisir? Pertanyaan kedua, kenapa bisa terjadi kerusakan fisik habitat? Ketiga, tolong jelaskan eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai. Dan yang kelima, tolong jelaskan sumber daya yang dapat pulih dan tidak dapat pulih. Baik, saya Muhammad Ali Sandi akan menjawab dari pertanyaan saudari Rizky. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan atau dalam pesisir dan laut Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu pencemaran? Oke, akan saya jawab. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa bisa terjadi kerusakan fisik habitat? Kerusakan fisik habitat, hal ini bisa terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut atau padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir adalah akibatnya aktivitas manusia seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman dan pembangunan infrastruktur. Kemudian bisa jadi tambak ikan atau perikanan tambak. Lalu ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan cukup parah adalah ekosistem terumbu karang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya terumbu karang, yaitu antara lain penambangan batu karang untuk bahan bangunan, jalan, dan hiasan. Dan yang kedua, ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak beserta racun dan alat tangkap ikan tertentu. Kemudian yang ketiga, pencemaran perairan oleh limbah industri. Kemudian yang keempat, ada lagi tentang pengendapan dan peningkatan kekeruhan perairan akibat erosi tanah di darat. Bisa diakibatkan oleh penggalian dan pembangunan. Kemudian yang kelima, terjadi eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan karang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan eksploitasi sumber daya secara berlebihan.
Oke, saya akan menjawab. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan, ada beberapa sumber daya perikanan yang telah dieksploitir secara berlebihan, termasuk udang, ikan demersal, falagis kecil, dan ikan karang. Karena menipisnya stok sumber daya tersebut, selain karena overfishing, juga dipicu oleh aktivitas ekonomi yang baik secara langsung atau tidak merusak ekosistem dan lingkungannya, sehingga perkembangan sumber daya perikanan terganggu. Kemudian di samping itu juga kurangnya apresiasi dan pengetahuan manusia untuk melakukan konversi sumber daya perikanan seperti udang, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Kemudian ada pertanyaan yang keempat. Kenapa sih faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai? Oke. Faktor abrasi pantai itu ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai. Yang pertama, proses mengalami atau karena gerakan gelombang pada pantai terbuka. Kemudian yang kedua, aktivitas manusia. Karena kegiatan aktivitas manusia tersebut, misalnya kegiatan penambangan hutan atau pertanian di lahan atas yang tidak mengindahkan konsep konservasi, telah menyebabkan erosi tanah dan kemudian sedimen tersebut dibawa ke aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir. Aktivitas manusia lainnya adalah menerbang atau merusak ekosistem mangrove di garis pantai, baik untuk keperluan kayu, bahan baku arang, maupun dalam rangka pembuatan tambak. Baik, nomor 65 yaitu jelaskan sumber daya yang dapat pulih dan tidak dapat dipulihkan. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Rizky. Sumber daya dapat dipulihkan, yaitu ada beberapa. Yang pertama ada hutan mangrove, kemudian yang kedua terumbu karang, yang ketiga ada rumput laut, dan yang keempat sumber daya perikanan laut. Oke, kita akan membahas tentang hutan mangrove dulu. Hutan mangrove sendiri merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di kawasan pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, bisa jadi tempat pemijahan dan asuhan bagi bermacam biota, penahan abrasi, penyerap limbah, pencegahan industri air laut, dan lain sebagainya. Kemudian hutan mangrove ini juga mempunyai fungsi ekonomis seperti penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku dan obat-obatan. Kemudian ada terumbu karang ya. Terumbu karang ini mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, perlindungan fisik, tempat bermain, dan asuhan berbagai biota lainnya. Terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekologis penting seperti berbagai jenis hasil perikanan, batu karang, dan konstruksi. Kemudian yang ketiga ada rumput laut. Pemanfaatan rumput laut untuk industri terutama pada senyawa kimia yang terkandung di dalamnya, khususnya bergenan, agar, dan algin. Dan yang keempat yaitu ada sumber daya perikanan laut. Kemudian sumber daya yang tidak dapat pulih atau non-renewable resources. Sumber daya yang tidak dapat pulih terdiri dari seluruh mineral dan geologi yang termasuk kedalamannya antara lain minyak gas, batu bara, emas, timah, nikel, biji besi, batu bara, granit, dan tanah liat, kemudian yang terakhir pasir. Sebagai daya geologi lainnya adalah bahan baku industri dan penggunaan bangunan, yaitu antara lain kaolin, pasir kuarsa, pasir bangunan, kerikil, dan batu pondasi. Oke, next.